Kalau tahu sih. Gue sebel sama yang lagu yang lo nyanyiin. Kenapa aku sebel sih? Itu lagu K-pop yang bikin orang-orang yang gak suka K-pop jadi suka K-pop. Kan kita harus menyadari bahwa semua orang akan K-pop pada waktunya. Ya itu emang misi kita ya, meng-K-popkan Kaskuser. Karena gue mau nanya, kenapa lo sebagai orang yang suka K-pop sebel banget sama lagu itu? Nggak sebel kayak ya sebel nggak sebel kayak lagu itu ada di mana-mana sampai gue bosen kayak itu kan jadi ada di iklan ya kayak Blackpink kayak aduh sebel gue kayak terlalu viral nggak sih? Kayak, tapi lu jadi nggak gue inget banget gitu gue kayak lagu itu terus Bang Bang Bangnya Fantastic Baby yang zaman dulu itu kan kayak terkenalnya parah banget ya kayak aduh sampai orang-orang yang nggak suka K-pop tahu terus tapi kayak gue jadinya bosen gitu loh. Kenapa jadi bosen? Maksud gue bukankah itu sebagai sebuah tanda bahwa K-pop ini makin banyak yang tahu? Iya tahu tapi kayak aduh sebenarnya dibalik itu semua tuh banyak yang masih bagus gitu loh. Kayak orang tuh cuma mau dengerinnya ya Blackpink, BTS, My Life. Sekarang ITZY Dala-Dala itu kayak aduh sering banget diputer dah. Nah sekarang di episode kedua dari kekoreaan ini kita bakal ngebahas ini kesukaan gue sih topik grup-grup gue. yang anti mainstream. Ya underrated. Kita akan bahas itu semua. Mungkin kalau misalkan Kaskuser yang Agan dan Sista yang suka K-pop mungkin taunya Blackpink atau mungkin sekarang Twice kan yang Cheer Up itu Titi atau enggak Momoland betul. Nah sekarang Dita tuh punya banyak banget grup-grup yang kalau anak K-pop tuh bilangnya grup nugu. Underrated ya, overrated. Kalau yang nggak tahu nugu itu apa, kalau bahasa Korea nugu itu artinya kayak siapa sebenarnya. Nugu itu siapa. Jadi kalau grup nugu tuh kayak grup-grup yang siapa sih ini gitu yang kayak iya kayak orang-orang di Koreanya kan paling ini lagu siapa sih kayak nugu? EXO ya paling BTS ya kan tahu-taunya itu aja kan padahal itu lagu grup lain gitu. Ya, selamat datang di Selamat datang di Kekoreaan episode 2 bersama Ron dan Dita. Annyeonghaseyo. Ya. Oke, Dit, ini kalau kita lagi ngebahas soal grup overrated, menurut lo sendiri sebenarnya grup overrated itu grup yang seperti apa sih? Sebenarnya kalau entah kenapa kalau overrated itu kayak maknanya udah bergeser kayak negatif gitu nggak sih kayak misalnya Daesang gue inget banget dulu tuh Daesang selalu didominasi sama Super Junior dan Big Bang kayak mereka lagi setelah itu fasenya Big Bang, EXO kayak mereka berdua tuh clash-clashan tuh gue inget banget Big Bang, EXO terus sekarang udah ganti generasi jadi EXO BTS terus EXO BTS 101 gitu. So overrated itu kayak lebih ke orang-orang mungkin udah jenuh kali ya dengerin lagu mereka gitu kayak aduh udah sering banget gitu loh kayak One yang energetik kayak sekarang kayak lagu bagusnya itu aja nggak sih nggak bercanda ya kayak udah bubar gue lupa maaf mengorek luka lama kayak Blackpink, Twice kayak lagunya udah terlalu sering gue denger tuh sampai akhirnya lu kayak gumoh sendiri gitu ya? Kayak udah bosen sebenarnya tapi sebenarnya mau dibilang overrated dengan makna negatif pun enggak juga karena mereka emang terkenal itu kita nggak bisa menyalahkan ya banyak yang suka gitu masa kita nyalahin orang-orang yang suka ya gitu. Kita nggak bisa nyalahin BTS punya fandom gede kita nggak bisa nyalahin ya emang sih kayak mic dropnya kayak gue udah bosen denger mic drop di radio gitu loh tapi kayak ya gimana ya orang yang request banyak kita bisa apa sih gitu menurut gue sih kayak overrated tuh kayak mau kita bilang lebih mungkin bahasanya jadi nggak enak sih ya kalau gue lihat di Twitter orang bilang ini grup overrated nggak deserve Daesang atau gitu-gitu tapi ya gimana mereka fansnya besar terus dan penjualannya juga mendukung sebenarnya kan albumnya ya bagus-bagus aja gitu loh kayak misalnya yang waktu Twice menang Daesang itu loh kayak orang-orang tuh masih terlalu cepet untuk Twice bisa menang Daesang yang gara-gara lagunya dia yang Titi itu berarti tahun 2016 ya 2016. Cheer Up ya 2016 ya Cheer Up kayak itu overrated tapi kan ya emang tuh lagunya itu kan fenomenal juga kan nggak bisa dipungkiri gitu. Nah kalau kita ngomongin masalah grup-grup yang udah populer banget yang kayak fandomnya udah gede kayak Blackpink fandomnya udah gede banget walaupun lagu-lagunya sedikit gitu ya tapi di Korea sendiri kan kayak fandomnya
lumayan besar. Orang-orang tuh tahu Blackpink. Tahu. Bahkan kalau di luar Korea sendiri kayak mungkin di Indonesia lah Yang kita ambil dulu- contoh. ya, dulu taunya orang-orang yang 21, nggak ya. tahu K-pop pun juga akhirnya jadi tahu Blackpink gitu. Cuman kalau misalnya kita ngomongin grup-grup yang dalam tanda Kebalikannya, kutip gitu ya. Kalau underrated tadi ya. ada underrated, sekarang tadi kita ngomongin overrated, sekarang kita ngebahas yang underrated. Tapi ini juga sebenarnya underrated versi siapa gitu kan? Karena ada grup-grup yang di Korea itu namanya terkenal banget. Di sana mereka punya basis fan base yang di fan cafe official itu jumlahnya gede banget. Tapi ketika ada promotor yang bawa ke Indonesia Iya masih ragu masih gitu ragu ya. gitu kayak sebenarnya di sini rame nggak Iya, sih? iya. Ya kita Mungkin sebutlah kayak Lovelyz, kayak Lovelyz yang kayak A-Pink. A-Pink gitu. Iya, Sebenarnya A-Pink, mereka udah populer banget di Korea, udah punya nama banget, tapi ketika dibawa ke sini itu kayak Kebawa di ranah internasional kayak sedikit dan Sedikit orang-orang gitu. internasional menganggap itu underrated. Padahal tuh sebenarnya Padahal enggak. sebenarnya Ada enggak. yang lebih parah dari itu gitu loh. contohnya misalnya Iya misalnya kayak grup-grup misalnya kayak dulu tuh ada yang namanya Stellar yang Oke. yang mereka bingung biar terkenalnya gimana, akhirnya dengan jalan pintas mengubah konsepnya yang super seksi tapi yang seksinya tuh Terlalu parah, vulgar terlalu gitu ya, vulgar terlalu gitu vulgar. ya. Gua Tapi ingat emang banget sih yang Stellar itu kan kayak Iya. ya emang akhirnya berhasil mendapat atensi tapi nggak jangka panjang, Betul. nggak jangka panjang. Ngomong-ngomong gitu. soal stellar dan vulgar juga gue masih ingat banget ada satu grup namanya 4L juga. Ya Kan kalau dia ya, sih yang itu kalau 4L sih yang kayak gitu ya, 4L Bambino gitu kan ya. iya, Menurut gue betul. itu cuman cover dan seksi aja sih, bukan K-pop. karena mereka tidak mengandalkan kayak vokalnya juga nggak bagus-bagus Iya. banget gitu ya. Kalau grup yang menurut lo sebenarnya nih orang-orang tuh layak lo ngelihat ini gitu. Lo kan sering banget nih rekomendasikan lagu-lagu yang kayak gitu ke gue kayak lo lihat deh grup yang namanya Cherry Bullet atau Iya, iya. terakhir itu kemarin lo ngasih ngelihat kayak lu apa Gue wasonyo GWSN tuh GWSN, gimana Get sih Well bacanya? Soon. Jadi iya. GWSN ya? Iya GW. Itu kan grup baru ya. Terus kayak apa yang kemarin gue share itu judul apa, grupnya namanya Dream Note. Dream Note, iya, betul. Judul lagunya yang Hakuna Matata yang ternyata tuh lagunya earwarming banget kayak lagu-lagu Twice, dan ternyata komposernya tuh komposer Twice. Jadi makanya kayak ini kayak kalau di lagunya kalau Twice yang nyanyi ini bakal terkenal gitu Iya, loh. Ya betul, emang betul, karena ya komposernya sama sih. Gue suka From Is Nine kayak gitu. Sebenarnya From Is Nine dibilang underrated enggak, karena lagi merangkak sih ya. Jadi kayak kayak orang-orang harusnya lebih banyak tahu juga sih From Is Nine. Terus gue juga suka yang Uju Sonyo, Cosmic Girls. Di Koreanya masih ya stabil sih. Untung fans China-nya banyak gitu ya. Ya Pristine dulu gue suka walaupun nggak jelas nasibnya sekarang gimana. Kalau gue kalau girl band gitu yang agak-agak nunggu nggak terlalu banyak ngikutin sebenarnya, tapi di zaman-zaman itu gue ada satu momen kayak ngikutin beberapa grup-grup yang pada saat itu belum terkenal, kayak misalkan kayak New Age dulu masih biasa-biasa aja kan. Oh yang boy groupnya. Boy grupnya, terus kayak misalkan Si Clown sekarang udah bubar. Terus ada History juga sekarang udah bubar gitu. Kasian ya nasib-nasib grup, nasib grup yang. Iya, karena balik lagi kayak kita kalau misalkan ngomongin K-pop dari segi bisnisnya ya manajemen pasti mikir kalau misalkan lo tidak menguntungkan ya nggak bakal bisa dipertahankan sih, gitu. Kayak kita. Makanya gue agak heran juga sih kayak makin banyak grup-grup baru Iya, yang grup berusaha untuk debut padahal dan terkenal gitu. Lo belum tentu sukses gitu ya. Nah, itu kalau menurut lo sendiri sebenarnya kenapa? Itu sih? gambling banget sih. Kenapa banyak kayak gitu? Ya karena ngelihat pasarnya aja tuh juga ternyata K-pop itu nggak cuma di Korea gitu loh. Karena mereka sadar, menurut gua kalau pasar di Korea masih didominasi grup yang populer kayak iya. Jadi Twice, ya gitu-gitu mereka ya. ngincarnya pasar internasional atau nggak pasar Jepang yang paling gampang gitu. Ya lo kayak apa ya, misalnya kayak Luna tuh orang-orang menganggap underrated di Korea, emang nggak terkenal, tapi tuh fans internasionalnya banyak banget yang agak annoying gitu, yang Stan Luna itu loh, yang mereka tuh kelihatan juga gengsinya sedang mengincar pasar internasional gitu loh, yang mana lagu-lagunya juga kayak lagu-lagu produksi kayak lagu produksi western aja gitu. Nah terus kayak lu sadar gak sih sekarang tuh banyak tur yang grup yang nggak terkenal tapi itu skala kecil aja gitu, kayak Uptension itu dia Europe tour loh. Oh gitu. Tapi emang skalanya tuh yang dikit, yang kecil gitu panggungnya. Oke, gue jadi Iya. ingat waktu zaman Fix masih belum terkenal juga. Nah, iya. Mereka bikin tour ke Europe. New Age juga pernah banget. Nah, kayak gitu kan. Mereka tuh Spanyol ternyata juga pernah. laku, apalagi yang Eropa. Iya, Iya. benar-benar. Mereka
mereka sadar kalau di Korea tuh susah lah ya, jadi mereka kayak tetap aja kayak mau mengincar pasar westernnya sih, terutama Europe. Banyak banget tuh grup-grup kayak Attention, 24K, terus kalau Oh My Girl aja sampai tur ke US, walaupun memang penontonnya nggak banyak, tapi kan mengingat kalau lu bisa konser di US kan uangnya juga lebih gede ya, Okay. karena mata uangnya gede juga kuat kan, jadi kayak nguntungin banget deh kalau bisa bikin konser di US. Tapi mereka konser di US nggak ketahan di bandara lagi kan? Itu siapa ya? Itu Gue inget deh. itu Oh My Girl. Oh My Girl ya? Waktu mereka mau syuting iya. MV yang mereka ketahan di Oh bandara. iya. Yang mereka dikira manajernya dikira mau ngejual. Oh yang mau ngejual, membernya. iya gue inget. Oh itu Oh My Girl ya, Itu bukan? Oh My Iya Girl. iya. Tapi sedikit banyak Iya. berita-berita seperti itu bisa ngebuat grup-grup nugu ini jadi naik ya. Iya, sebenarnya kadang-kadang. jadi kayak ya pasarnya niche market aja kayak Dreamcatcher itu kan fans lebih banyak fans internasional kan, karena di Korea kayak nggak suka sama konsep rocknya Rock terlalu yang hardcore agak-agak, gitu. Mungkin bener. kalau di Jepang mereka baru merintis sih, itu kan lumayan lah ya gitu. Jadi kayak emang menurut gua agensi itu nggak bisa cuma di Korea doang. Sekarang memang Tapi gue ngincar juga suka sih ngincar Dreamcatcher. keluar gitu ya. Bener. Oke. Kalau misalkan dilihat mereka Nggak membuka bisa sih, pasar di internasional, setuju banget dengan Iya. statement itu karena Dengan tour yang kecil-kecil ternyata itu menguntungkan gitu, kayak Raffinya Fix itu tour sendiri, yang pas kalau gue liat foto-fotonya itu kayak cuman tour di klub-klub aja yang kecil-kecil gitu, Jessie tapi terus kok kalau di Indonesia nggak ada tour kecil gitu ya? kayaknya nggak laku deh. Kebanyakan konser di sini batal ya, kayak Aping gitu, Dreamcatcher. Karena mungkin kita emang lebih ngejar yang konser Apa, gedenya, konser gede, yang iya. mainstreamnya ya. Menurut gue tuh kalau menurut gue gitu ya. fans Indo tuh kebanyakan ngomong aja, datengin ke Indo dong, pas ada orangnya pas didatengin nggak ada duitnya, ntar aja. Agak sedih Ya. menerima kenyataan itu Ya ya. gitu sih. Tapi kalau misalkan kita ngomongin grup-grup yang kurang terkenal, kayak misalkan ada beberapa grup-grup Korea juga yang awalnya memang orang-orang tuh nggak tahu, tapi kemudian setahun 2 tahun mereka bisa akhirnya menang first win. Nah mungkin buat kaskuser yang agak nggak ngeh sama K-pop gitu ya, yang kebetulan mungkin mendengarkan podcast ini, kalau di Korea itu first win itu bisa jadi sebuah titik penting banget Iya, buat iya. sebuah grup Itu yang impian bisa semua grup ya. menentukan mereka nih kedepannya bisa Iya. terkenal banget atau nggak sama Cuman sekali. one gitu. hit wonder Betul, doang, one hit kayak wonder Crayon doang. Pop. Kasian sih kayak Crayon Pop. Terus siapa ya? Labum first win, tapi first winnya kayak isunya nggak enak sih. Iya, Ya. betul. Nah menurut lo sendiri sebenarnya grup-grup yang sebenarnya wah ini lagunya nih enak nih, deserve orang-orang tuh dia tuh deserve untuk didengarkan lebih banyak gitu. Ada nggak sih yang lo menurut lo? Iyalah, Seru. tapi sekarang udah bubar Nan Muses sih. Oh, Parah. Nan Muses. Gue Parah. pernah sih punya Parah teman Nan yang Muses dengerin itu. Nan Muses banget. Kayak Gua gue inget, ngikutin mereka. iya. Gue ngikutin mereka tuh dari zaman yang mereka masih lengkap membernya sampai yang udah Iya, tinggal dia- Kyungri doang yang Iya, terkenal. tinggal gitu. berempat gitu ya. Dia darinya 9 berkurang, membernya keluar, terus dia nambah lagi 2 orang jadi cuma ber-8. Terus ya akhirnya kayak Nine Muses tuh gue inget banget, dia tuh tahun 2012 itu setahun. Biasanya normalnya comeback K-pop kan 3 kali ya, 3 kali gitu atau enggak 2. Dia Setahun tuh, gitu ya? setahun dia 4 kali. Itu 4-4-nya bagus semua, dan gue kaget kayak 4 kali kayak yang judul lagunya Wild iya, Gun, terus Glue, terus Dolls, itu enak semua, parah sih. Tapi nggak pernah. Nggak pernah menang, nggak pernah menang first di win acara sedikit musik pun ya. sampai mereka bubar. Kayak aduh, kenapa ya mau nyalahin agensinya, tapi gue melihat agensinya kan Star Empire yang punya Zea, ya lo tau sendiri Zea Zea nasibnya kayak gitu juga tapi gitu. kalau melihat track recordnya tahun 2012 itu mereka comebacknya bagus-bagus, tapi menurut gue emang Koreanya aja yang kayak masih sukanya SNSD atau masih sukanya Wonder Girls. Justru mereka emang suka yang mainstream gitu kali Iya, ya. kayak apa ya? Sama mau aja disalahin berpolanya sama agensinya waktu itu promonya jor-joran setahun 4 kali gitu loh. Bahkan setelah membernya baru lagi yang cuma ber-8, mereka inget banget comeback dengan lagu Drama, abis itu Hurt Locker, itu masih bagus lagunya, tapi tetap aja Korea nggak notice. Agak susah ya. Agak susah. Mungkin Dan, itu juga kali ya alasan kenapa akhirnya manajemen ini mutusin buat masukin artis mereka ke acara-acara show kayak Produce 101 yang kayak gitu itu kali ya. kayak sebuah apa ya, kayak redemptionnya mereka gitu loh. Kayak gue udah
udah debut lama Udah tapi debut kok nggak lama terus juga terkenal. manajemennya juga udah ngeluarin banyak duit Iya. juga tapi hasilnya agak kurang banyak nih baliknya gitu. Karena kayak misalkan Sumpi pernah nulis satu artikel kalau misalkan sebuah manajemen mau memproduksi grup K-pop gitu ya, mereka tuh butuh at least 17 miliar rupiah untuk bisa menciptakan satu grup sampai mereka debut gitu. Dan itu juga kayak tadi lo bilang itu juga bisa jadi gambling karena debut itu belum tentu mereka terkenal ya Iya, kan. kan mereka masih ngutang kan. Mereka masih ngutang Kayak juga. EOE aja baru setelah tahun ketiga Setelah ya. menang mini skirt mereka Iya. baru bisa bayar utang. Iya. Mereka baru bisa punya handphone misalnya Iya. kayak gitu-gitu. Nah, setuju sih kalau misalkan pada akhirnya manajemen mutusin buat ikut acara-acara seperti Produce 101 yang kayak gitu-gitu. Karena itu bisa meminimalisir pengeluaran gitu ya. Karena terbukti orang-orang yang grup-grup underrated yang tadi lo bilang atau mungkin grup-grup nugu yang anti mainstream ini ketika mereka udah bisa perform di acara seperti Produce ya, 101 kayak Nues. mereka bisa terkenal kayak kayak Nues. kalau boy group mungkin Nues, Sama Hotshot. Hotshot ya. bener. Terus yang, juga yang paling ketara banget sih Nues sih ya, yang kayak wah fansnya langsung banyak banget. Betul. Kaget gue kayak kalau misalkan ngelewatin fansnya Monsta X tuh kayak anjir cepet banget gitu ya gara-gara Produce 101 ya. didukung dengan drama yang Iya, terjadi drama yang ketika terjadi. acaranya gitu Iya. kan. Kayak ini kayak misalnya Produce 101 yang pertama yang IOI itu kan diikutin grup ya Daya. Daya betul. Ya karena Daya itu Daya itu kan debut bersama sama Oh My Girl sama Gfriend sama Twice. Jadi tuh kayak mereka ketutupan gitu loh. Dengan Twice dan Gfriend yang Iya, langsung melejit yang banget cepet banget gitu. kan si Dayanya itu susah terkenal. Memang sih gara-gara IOI ini bikin terkenal tapi nggak enaknya terkenalnya tuh gara-gara Chaeyeonnya doang gitu. Jadi kayak sekarang mereka jadi kayak Chaeyeon and Friends gitu loh. Tapi sekarang mereka mau comeback lagi ya kan. sepertinya menarik ya. Gue sih Iya. menunggu banget sebenarnya ya, comeback yang kayak- Daya ini iya. karena kalau gue lihat Retro gitu ya. betul dan juga Kayak gue Tiara. ngeliat mereka mengulang konsep Tiara betul. Iya. Kayak ternyata Momoland salah satu membernya itu nambah. Gue ingat banget Momoland itu sebenarnya cuma bertujuh, dia nambah anak Produce 101 gitu. Makanya mungkin tapi dia faktor karena lagunya sih yang earworming yang bum-bumnya itu jadi terkenal kan. Betul. Itu kalau Produce 101 yang kedua itu ya Nues sih sama Hotshot. Wah, dapet Yang untung melejit banget banget sih ya, iya. dapet untung banget. Gue penasaran sekarang Hotshot sih kayak kan nunggu si Sungwonnya solo dulu. Habis itu mereka balik kan balik ke grup Hotshot. Hotshot. Gue pengen tahu sih karena kayak Nues kan udah kelihatan ya walaupun cuma berempat. Wah, Tetap banyak. bisa fansnya banyak banget. Ya kan ngomongin Hotshot gitu ya, Iya. gue inget banget karena di antara teman-teman gue yang suka K-pop juga, Hotshot adalah salah satu grup yang benar-benar nugu yang kayak Iya, itu nungguin nugu banget senunggu-nunggunya. senunggu-nunggunya gitu ya. Jadi gue ada satu inner circle yang kita suka K-pop semua dan yang suka Hotshot itu cuma satu. Makanya kita sering banget ngejokes kayak agak jahat sih sebenarnya. Ini kalau misalnya Hotshot konser di Indonesia kayak yang nonton cuman lo deh Iya, karena iya, cuman iya. emang fansnya emang sesedikit Iya, itu. Tapi mereka beruntung sih dapat masuk ke Iya. Produce 101. Kan selain Produce 101, Dan 101 ya, gitu. yang lainnya juga ikut kan member yang lainnya di Freddy unit. Sejupa, yes. Ya di unit walaupun di unit nasibnya agak tragis sih, nggak Nggak terkenal Produce ya. iya, nggak Ya seberuntung under anti mainstream lah. Anti-mainstream. Yang grup media UNB. Padahal menurut gue lagunya bagus gitu, tapi kayak ya terus UNB sama Unity ya. Unity Yang itu yang ceweknya. versi girl groupnya, tapi ya nasibnya berbanding jauh dengan IOI gitu loh. Kayak nggak ada yang bisa menyangka gitu loh ya. Padahal hostnya Rain gitu loh. Ya kan yang Betul. apa di unit. Nah, sekarang Produce 101 mau dibikin lagi. Produce 1X101 yang season ke berapa di ini? Iya, Season iya. 4 ya. Dan season Iya 4 kalau dan yang itu juga Ice, ya kalau yang apa Produce itu 48 ya, Produce 48. dan season 4 ini juga ada banyak member Iya, boy group lama boy group yang lama. akhirnya Akhirnya berusaha untuk yang nunggu, membuat ha. mereka terkenal lagi gitu Mereka kan. sedang kayak yang sedih sih Uptension sih kayak. Uptension ada di situ ya. Ada di situ kayak gue udah nyangka sih kayak gue udah ngeliat kok Uptension sering comeback tapi nggak nambah fansnya ya. Ini ada yang salah sih tapi ternyata akhirnya mereka mencoba peruntungannya di Produce X 101 itu kan. Tapi lo sendiri sebagai orang yang ngedengerin grup-grup nugu gitu, suka nggak sih sama konsep yang mereka akhirnya berusaha untuk terkenal dengan ikut Freddy Sebenarnya Show ini? Enggak, gue udah lemah. Udah lemah maksudnya udah gumuh dengan cara kayak gitu. Karena itu tuh nggak bertahan lama. Kayak apa ya? Semu nggak sih lo? Tapi kayak lo emang pengen ngelihat grupnya itu
terkenal tapi tuh kayak cuma sebentar nggak sih? Nggak efektif ya, karena Iya, menurut gue itu efektif untuk grup temporernya aja, tapi untuk grup dia balik lagi menurut gue enggak. Iya, pada akhirnya karena yang terkenal cuma satu member doang. Iya, kalau mungkin jarang banget kayak mungkin Kasus yang West seperti beda, West, iya, kasus tapi yang kan Kanye nggak West bisa beda. semuanya Kanye West gitu loh. Karena hotshot aja ternyata pas mereka comeback, mereka sempat comeback tanpa Sungwon, tapi itu nggak bisa efeknya kayak NUSW Iya. gitu. Kayak itu masih gambling ujung-ujungnya, balik lagi sih gimana eksekusi musiknya gitu. Ya sebenarnya balik lagi ke lagunya sih, karena gue juga ada ngedengerin satu grup yang Iya, lagunya itu enak, tapi mereka emang nggak terkenal banget. Iya, Itu judul lagunya Wedding Day, yang nyanyi tuh Pure. Iya, iya. Dan pada saat itu Apa tuh? Gue aja juga iya kan, bahkan gue aja kan nggak ngeh Iya, kalau ada nggak. grup itu. Tapi pada saat itu tuh kayak ngedengerin lagu ini enak gitu, tapi Iya. grupnya nggak terkenal sama sekali. Nggak- Gitu. Ya banyak lah yang kalau kita mau omongin kayak sebenarnya banyak yang bagus kayak Rainbow. Lo tau Rainbow gak sih? Tahu. Yang mereka kan udah senior banget tapi kayak nggak pernah first win ya. Betul. Gimana? Gue juga suka Card gitu. Card di Korea nggak ada, kayak kalau co-ed group masih belum bisa diterima belum ya. bisa diterima lah Padahal ya. menurut gue lagu mereka tuh Kekinian. bagus kekinian banget, lagu-lagu clubbing. Nggak- Betul. Mereka kan cuma punya fans internasional. Sering Banyak banget mereka kesini juga kan. Boyfriend kalau anak sekarang. Oh my god, iya. Sedih gue, mereka cuma bisa di Jepang aja comebacknya. Tapi Boyfriend itu debutnya catchy sih. Iya bang, mereka tuh dapat ini Rookie of the Year. Pada saat itu Iya ya. pada saat itu. Ternyata Rookie of the Year tuh nggak menjadi apa? Tidak menjadi sebuah Apa ya istilahnya tuh? rookie ulang. Rookie of the Year tuh tidak menjadi sebuah acuan kali ya, kayak Bukan jaminan. jaminan untuk grup itu akan kayak bisa dilihat Pristine gimana nasibnya sekarang. Betul. Nah, Pristine Belum tentu lo menang Rookie Award karir Iya. lo bisa panjang gitu ya. iya gitu, nggak ada yang bisa nyangka sih kayak, Balik lagi ke sebenarnya masalah musik dan lagunya iya kayak sih. aduh gue suka banget lagu-lagunya Snooper yang 80s gitu, tapi kayak apa ya, agensinya juga bingung, nggak bisa banyak promo ya, jadi ya hasilnya juga setengah-setengah gitu loh, padahal lagunya bagus. Sayang ya. Sayang, jadi cuma bisa main di Jepang, sedangkan kalau grup yang udah ke Jepang itu nggak kedengeran sama fans internasional karena Jepang kan kayak menutup Tertutup diri banget. gitu loh, menutup diri, yang susah banget akses lagunya. Tuh. Oke, nah sekarang kalau misalkan menyimpulkan semuanya nih, menurut lo grup underrated yang kira-kira will make it big in the future? Gue sih masih positif Luna sih. Lalu nah kemungkinan ya, tapi ya harus bertahap gitu loh, bertahap. Gue bisa melihat suatu saat entah SF9 akan besar sih, entah Dengan kenapa ya. efek Chani yang Chaninya, kemarin ya. iya, entah kenapa. Ya mungkin belum aja sekarang gitu. Terus Dreamcatcher entah kenapa ada saatnya sih. Ya jadi kalau menurut gue selain SF9, Luna, terus gue pengennya Ujusonyo sih Cosmic Girls karena gue suka konsepnya. Karena lo suka lo suka Starship sih ada. sebenarnya. Enggak, kayak mereka tuh magical girl kayak Sailor Moon gitu loh, kayak Cardcaptor Sakura, jadi gue seneng liatnya. Ya gue berharap Ujusonyo bisa pursuin lah. Nah kalau lo apa nih? Kalau gue yang belum terlalu terkenal dan harus terkenal NCT. NCT terkenal ya. Ya ampun, banyak banget di Twitter yang main NCT. Di Twitter kan, Iya, tapi iya. Di mereka Korea belum ya. bisa menyamakan popularitas seniornya. Mereka Iya. masih Tertatih-tatih, iya, ada burden gitu loh, kayak wah senior gue udah make it big Iya, nih. Mereka masih punya kewajiban Soalnya untuk ngikutin itu. model bisnisnya juga berbeda kan. Model grupnya juga Iya, berbeda. kayak- Bahkan sampai sekarang saya masih nggak ngerti. Tambal sulam aja membernya ya. Saya juga bingung tuh. Kita berharap Ya udahlah. NCT juga bisa. Sebenarnya ya oke sih. Mungkin seandainya kalau mereka permanen menurut gue bisa cepat terkenal loh daripada yang apa? Yang rotasi ini menurut gue membingungkan emang. Tapi Terlalu emang cepet nggak sih? Terlalu dini nggak sih untuk menyimpulkan? Enggak ya? nggak, Masih mungkin mungkin kalau ya. menurut gue lebih ke yang kayak SM-nya terlalu revolusioner. Revolusioner sih. ya, Mereka ingin yang sesuatu yang berbeda Iya. lewat NCT gitu. ya kita tunggu aja lah. Semoga ya. Ya semoga. Harus dong. Kok semoga? Harus semuanya harus bisa sedudu-dudu Blackpink ya kan, sedala-dala Izzy. Kalau overrated nggak enak. Kalau se-mainstream itu yang ada gue malah makin nggak suka. Ya kita kalau Iya, mereka iya. udah mainstream kita bisa cari Iya yang cari yang baru ya sih. Gue lagi. selalu kayak gitu sih.
Oke, kita akan ngasih rekomendasi lagu iya. karena di setiap episodenya kita akan ngasih kamu satu rekomendasi lagu K-pop yang Iya. bisa masuk ke playlist kamu mungkin. Dari Dita hari ini mau merekomendasikan lagu apa? Apa ya, paling kalau yang baru-baru itu gue lagi Satu suka apa dua nih? 1, 2, 3, 4 kali ya. Dua aja deh. Pelit lu. Yaudah, gue lagi suka lagu Epic High yang sama Crush, yang MP-nya yang pasti lo suka banget, Ron. Yang ada Ayunya, Yang ada kan? Ayunya. Ya, sebenarnya gue nggak gitu suka lagu balad ya, tapi entah kenapa kalau Epic High tuh lagunya tuh relatable gitu loh. Mungkin yang karena balatnya ada enak hip ya, hop yang agak hip hop yang rap, ya, hard rap gitu gue lagi kali. suka lagunya Epic. Kayak Epic High ya. gue mendengarkan lagu itu keinget Eminem sih, jadi kayak Oh ya, jadi enak sebenarnya walaupun gue nggak paham liriknya Iya. sih ya udah, tapi beatnya tuh asik banget kayak yang lagu dia yang sama Crush yang Love Drunk itu. yang kedua Yang kedua gue lagi suka dengerin apa? Yang GWSN itu, Ron. Apa gimana sih bacanya? Kumusonyo ya? Get Well Soon. Enggak. Pokoknya dia tuh bahasa Inggrisnya Girls in the Park aja. Girls in Girls in the Park, iya, gue sonyo ya. Kayak Sunyo Side, Uju Sonyo. Apa sih cara bacanya? bacanya adalah Gongwon Sonyo. Oh, Gongwon Sonyo. Iya, Gongwon Sonyo. Karena Gongwon itu artinya taman dalam Oh bahasa iya Korea. Girls in the Park. Ya, Gongwon Sonyo juga Pinky Star. Menurut gue mereka tuh konsepnya gabungan Uju Sonyo dan FX gitu. Yang apa? Musik-musik party tapi konsepnya magical gitu. Lucu sih. Gue lagi suka dua lagu itu. Kalau rekomendasi lagu dari gue sebenarnya standar aja. Iya. Karena seperti orang-orang cuma tahu Blackpink dari dudu. Banyak orang yang cuma tahu EXO dari misalnya Coco Bob doang atau mungkin Power doang. Padahal sebenarnya EXO punya banyak B-side track yang enak didengarkan. Iya. Satu aja gue Gravity nggak? merekomendasikan. Kalau Gravity gue dukung. Kan gue suka Gravity. Gravity bagus, tapi gue satu aja yang gue rekomendasikan dari album Christmas mereka yang judulnya Lights Out. Itu ditulis liriknya oleh Chan, salah satu membernya EXO juga yang sekarang mau solo. Dan dan dia punya vision menulis lirik itu supaya orang yang mendengarkannya itu jadi kayak comfort gitu loh, mendengar lagu bisa dapat semangat dari lagu itu. Dan gue suka banget liriknya. Itu ada di album Universe kalau misalkan kalian pengen dengerin Lights Out EXO. Walaupun lirik itu hal yang paling sedikit yang gue bisa enjoy dari. Kita bahas lirik di episode selanjutnya. Iya. Jangan sekarang. Masa itu doang sih selain EXO dong? Selain EXO, minggu lalu gue ngasih Seventeen ya. Yang anti mainstream yang kayak gitu. New S. New S yang mana? Hello. Hello yang Yoboseo. Bukan, itu kan lo pasti cuma tahu Yoboseo kan. Iya. Di album itu ada satu lagu judulnya Hello. Jadi bukan Hello doang. Hello yang FT Island ya? Bukan, itu adalah EJ Goodbye, bukan. Itu ya ada dua ya, EXO Lights Out, New S Hello. Ya. Oke deh Ron, kayaknya itu aja ya. Udah. Capek kasihan produser kita nih. Capek editornya. Iya, Mau editor. motong di mana omongan kita? Motong di mana? Terima kasih buat Aga dan Sisa yang udah dengerin kekoreaan episode 2 dan kita akan kembali lagi minggu depan dengan topik yang lebih seru, yang Mungkin lebih kita menarik. akan ngomongin yang kontroversi. Kita ngomongin Burning Sun ya? Masih heboh ya? Oh masih, kayaknya. Harusnya. Yaudah, pokoknya dengerin kekoreaan terus di Kaskus Podcast. Dan jangan lupa semua Semua akan akan K-pop pada waktunya. waktunya.